Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma sayyiban nafi'a. Para hadirin wal hadirat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah pertemukan kita di majlis ilmu ini. Majlis yang mudah-mudahan menjadi indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk menjadi orang yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, yufaqihu fiddin. Dia diberikan pemahaman terhadap agamanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada yayasan markas dakwah lah ya, atau apa namanya, yang jelas ini adalah sebuah lembaga dakwah yang komitmen untuk menyampaikan nilai-nilai Islam, khususnya kepada Al-Ustadz Al-Fadil Fauzi Bahresh yang berkenan mengundang saya, dan saya sangat senang sekali dapat hadir untuk bersama-sama ya, kita saling berbagi. Ya, sebenarnya juga saya lihat di sini banyak thalabatul ilm, banyak para ustadz yang juga saya nilai berkompeten sekali untuk menyampaikan apa yang dapat disampaikan. Akan tapi setidaknya bagi kita adalah satu kaidah yang juga tidak bisa kita tinggalkan sebagai seorang muslim untuk saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan nasihat dalam kesabaran. Para hadirin wal hadirat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini berbicara tentang masalah mukmin yang kuat ya. Ada satu hadis yang barangkali sudah sering kita dengar ya, terkait dengan tema ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, al-mu'minul qawi khairun wa habbu indallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarullah ma syaa fa'al fa inna law taftahu amalas syaitan ya. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Daripada lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Akan tapi Rasulullah katakan wa fi kullin khair. Semuanya baik. Selagi dia masih beriman ya, yang kuat memang lebih baik. Tapi yang lemah pun kalau dia masih membawa dan menjaga keimanannya, itu pun masih baik. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Upayakan melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu ma yanfa'uk, yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan kamu merasa lemah. Fa in asabaka syai'un, jika ada sesuatu yang menimpamu, kerugian, musibah atau sesuatu yang tidak kamu sukai, fala taqul
lau anni fa'altu kadza wa kadza. Ya, seandainya tadi aku melakukan ini dan itu. Ya. Walakin kul, akan tapi katakan qadarullah ma syaa fa'al. Sudah ketentuan Allah, apa yang Dia kehendaki akan Dia lakukan. Fa inna lau, karena lau itu akan membuka pintu perbuatan setan. Para hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita tidak terlalu membutuhkan banyak teori untuk mengatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Itu sesuatu yang sangat aksiomatis sekali. Sesuatu yang sangat badihi sifatnya. Ya. Dan di mana-mana orang mestinya akan lebih memandang, akan lebih menilai yang lebih kuat ketimbang yang lemah. Ya. Tidak ada perlombaan misalnya yang paling lemah. Ya. Perlombaan biasanya yang paling kuat, paling cepat, paling hebat, begitu ya. Tidak ada perlombaan yang paling lemah, itu tidak ada. Dan hidup ini juga pada hakikatnya adalah perlombaan. Ya, Allah juga sudah mengisyaratkan demikian, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ungkapan-ungkapannya begitu, fafirru, larilah, wasari'u, bersegeralah. Nah, ini semua tentu saja mau tidak mau menundukkan atau menunjukkan kekuatan, ya, menuntut adanya kekuatan agar kita bisa merealisasikan tuntutan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan dan melaksanakan berbagai macam kebaikan. Tentu saja kita akan mudah juga mengambil kesimpulan bahwa kekuatan yang dimaksud di sini bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya fisik, materi, zahir, meskipun itu juga tidak mungkin diabaikan. Apalagi juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khail. Ya. Kuat, kesan dari ayat tersebut perintah Allah agar kita mempersiapkan apa yang kita mampu berupa kekuatan, ya, dan juga kuda-kuda yang kita butuhkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, sekali lagi tuntutan dari kekuatan yang diminta yang akan menjadi sebab kita menjadi mukmin yang lebih Allah cintai dan lebih Allah Subhanahu wa taala sukai, sekali lagi bukan hanya pada perkara-perkara yang sifatnya materi, zahir dan fisik. Bahkan kalau mau dilihat lagi lebih dalam, itu sesungguhnya hanyalah konsekuensi saja, konsekuensi logis dari adanya kekuatan yang lebih mendasar. Dan sebaliknya, kekuatan-kekuatan zahir dan kekuatan-kekuatan fisik tadi itu pun tidak akan memberikan makna apa-apa tanpa kekuatan-kekuatan dasar yang lebih dahulu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang badannya kuat, dia punya kekuatan materi, tapi kekuatan mendasar yang menjadi pondasi baginya dan bagi kita sebagai orang mukmin tidak ada, maka itu tidak akan memberikan makna apa-apa. Ya. Apa kekuatan mendasar yang sangat kita butuhkan untuk menjadi mukmin yang baik dan yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai? Ya. Yang paling jelas tentu saja adalah quwwatul iman, quwwatul akidah. Kuatnya keimanan dan kuatnya akidah kita. Iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bukan sesuatu yang kemudian kita terima begitu saja, ya, tanpa ada upaya bagi kita untuk menumbuhkannya, untuk memeliharanya, untuk merawatnya agar dia kokoh dan kuat. Ya. Agar dia kokoh dan kuat. Iman adalah sesuatu yang hidup. Ya. Dia akan kuat kalau kita perkuat. Tapi dia akan lemah kalau kita biarkan dan abaikan. Ya. Makanya kepada Bani Israel Allah katakan, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang telah kami berikan kepadamu, ya, berupa ajaran-ajaran, berupa
kitab-kitab berupa perintah-perintah Allah biquwah, dengan kuat. Ya, jangan asal. Ya, atau juga pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya alaihissalam, ya Yahya khudhil kitaba biquwah. Ya, ambillah Alkitab dengan kuat. Ya, artinya apa? Tidak main-main, tidak asal. Ya. Sebab ini memang perkara yang sangat mendasar, perkara yang sangat tidak bisa masuk dalam wilayah tawar-menawar. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW ditawar oleh orang-orang kafir Quraisy, jawabannya pun tidak lagi diplomatis. Ya, jawabannya adalah jawaban yang tidak mungkin lagi ada penawaran berikutnya. Ya. Dan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Diulang lagi, wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Ya, kekuatan akidah ini yang sesungguhnya kalau kita lihat ya, permasalahan-permasalahan yang ada dalam konteks dan realitas yang dialami oleh kaum muslimin pada masa sekarang, ya, merupakan muara yang melahirkan berbagai macam problematika, ya, kelemahan ya, di sana sini yang terjadi. Ya. Sebab para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita berbicara tentang potensi-potensi umat Islam sekarang ini, ya, tidak ada sisi yang melemahkannya. Ya, kita punya potensi sumber daya alam, kita punya potensi sumber daya manusia. Ya, dikatakan oleh para ahli kita punya potensi sejarah, ya, di mana dapat kita jadikan sebagai rujukan. Ya, kita punya potensi bahkan geografis yang sangat strategis dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata memang semua itu tidak cukup. Ya. Jika tidak dikawal dan tidak ya, dirawat oleh orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang besar. Ya. Sebaliknya, sebagaimana kita ketahui pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekuatan-kekuatan fisik itu nyaris dalam berbagai sisi sering kalah. Ya. Dalam berbagai pertempuran kaum muslimin jumlahnya jauh lebih sedikit. Ya, secara finansial persenjataannya juga seringkali jauh lebih kalah. Akan tapi mereka punya kekuatan iman, punya kekuatan akidah. Ya, ini yang harus menjadi prinsip dan pemahaman kita. Sebab para hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang kalau akidahnya sudah kuat, imannya sudah mantap, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Kenapa? Karena bagaimana dia dapat dikalahkan jika kematian merupakan kemenangannya? Ya, jika kematian merupakan kemenangannya. Ya, ada seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwah. Di tengah perjalanan dia ditikam dari belakang. Ya, bahkan dia dibantai bersama teman-temannya yang terkenal dalam peristiwa Raji dan di suku yang berkhianat. Ya. Ketika ditikam dan dia hendak menghembuskan nafas terakhir, apa yang dia katakan? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Sungguh demi Tuhannya Ka'bah aku telah menang. Ya. Jadi bagaimana orang yang seperti ini dapat dikalahkan ketika kematian di jalan Allah justru dianggap sebagai kemenangan? Ya. Tidak bisa itu dikalahkan. Ya. Dan Allah ingatkan juga, ya, kalau memang prinsip ini sudah kita pegang kuat-kuat, maka tidak ada bagi kita itu keburukan, kekalahan. Semua pilihan adalah kebaikan. Semua pilihan adalah kebaikan. Apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam?
terhadap kaum muslimin. Kehancuran, kebinasaan, itu semua kebaikan kalau seseorang berada di jalan Allah. Makanya Allah katakan, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain." Katakan pada mereka, apa yang kamu nantikan dari kami? Illa ihdal husnayain, kecuali satu di antara dua kebaikan. Itu saja. Menang kebaikan. Meraih kemenangan dalam pertempuran, dalam berbagai macam medan adalah kebaikan. Mati, ya lebih dari itu. Tempat yang tertinggi. Makanya terkenal ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semua pilihan yang dikehendaki oleh musuhnya adalah kebaikan. Madza yaf'aluna bi? Apa yang mereka mau lakukan untukku? Inna sijni la khulwah. Sesungguhnya kalau aku di penjara itu adalah kesempatan untuk khulwah, untuk halwat, untuk menyendiri, di mana dari sana insya Allah akan lahir berbagai macam hal yang sangat bermanfaat. Bahkan banyak para ulama yang melahirkan karya-karya yang sangat bermutu justru ketika dia di penjara. Mungkin yang paling terkenal adalah ulama terkenal di negeri kita, Buya Hamka, yang menulis salah satu karyanya yang sangat diakui yaitu Tafsir Al-Azhar. Sebagian ditulisnya di penjara. Inna sijni la khulwah. Inna fauni, kalau mereka buang aku ke tempat yang lain, la siyahah, kesempatan aku juga untuk berjalan-jalan, untuk melihat wilayah lain dan lain sebagainya. Maka ada, sebagaimana kita ketahui, di Afrika Selatan itu ada komunitas atau daerah yang juga cukup dikenal banyak masyarakat muslimnya. Ternyata itu berawal dari mana? Dari seorang ulama, siapa namanya? Syekh Yusuf ya. Kalau tidak salah Syekh Yusuf, yang pada zaman kolonial Belanda, dia ini orang Indonesia, dibuang ke daerah sana, Afrika Selatan, apa namanya persisnya itu. Dan di sana dia justru berdakwah dan kemudian menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam. Wa in qataluni faqatli la syahada au kama qala. Jika mereka membunuhku, maka terbunuhnya aku adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seperti ini mentalitas yang tumbuh, maka sesungguhnya tidak ada kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan kaum muslimin. Tidak ada kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan kaum muslimin. Dan itu realita yang terbukti secara historis. Sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sampai pada zaman sekarang, selagi kaum muslimin komitmen dan konsekuen dengan keimanan dan akidahnya, maka tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Dan itu pada akhirnya akan melahirkan kemenangan-kemenangan zahir dan kemenangan-kemenangan duniawi. Tapi sebaliknya para hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, seandainya masalah ini sudah terkalahkan, maka percuma saja berbagai macam bentuk kemenangan-kemenangan duniawi. Seandainya masalah ini sudah terkalahkan, akidahnya dan keimanannya sudah porak-poranda, maka percuma semua hiasan-hiasan, simbol-simbol duniawi berapapun besarnya yang dia miliki. Maka mau tidak mau, jika kita ingin berbicara tentang kekuatan Islam, kita harus mengawalinya dari kekuatan keimanan dan kekuatan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan lagi berbicara masalah taktik, strategi dan lain sebagainya. Ini sudah ruang lingkup masalah prinsip, masalah yang sifatnya aksiomatis tadi, saya katakan demikian. Tentu kita ingat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadikan masalah ini juga sebagai masalah prinsip. Beliau mengatakan nahnu qaumun adzallanallah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma btaghaina bi ghairihi adzallanallah. Kita adalah kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam.
Kalau kita cari jalan, prinsip, metode yang tidak bersumber dari Islam, adzallanallah. Allah akan hinakan kita. Ya, sebenarnya tidak terlalu sulit ya, menganalisa berbagai macam kondisi yang menimpa kaum muslimin pada masa sekarang ini. Ya, secara umum tak lebih sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Famahma btaghaina, seandainya kita mencari pilihan-pilihan yang lain selain Islam, bukan hanya karena kita misalnya keluar dari Islam, tapi juga kita kesampingkan prinsip-prinsip dan ajaran Islam, akidah dan keimanan kita, kemudian kita lebih tertarik dengan ajaran dan tawaran serta metode yang lain, adzallanallah. Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Akan menghinakan kita. Akan tapi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah akidah ini seringkali akan kehilangan kontrol kalau seandainya tidak kita lengkapi dengan kekuatan lain yang juga tidak kalah strategisnya dan pentingnya, yaitu quwwatul akhlak, kekuatan akhlak. Ini yang seringkali kadang suka lalai atau suka terlepas dari tuntutan kita untuk memperkuat dan memperkokoh akidah. Ya, sebab memang ruang lingkup akidah adalah ketegasan. Ya, nah, ketegasan ini kalau kurang kontrol akan melampaui batas pada sikap-sikap yang justru dapat merusak akidah dan keimanan itu sendiri. Ya, kontrolnya itu adalah akhlak yang juga menjadi prinsip dasar dalam keimanan kita, dalam keberagamaan kita. Ya. Maka saya masih ingat waktu kecil dahulu, nggak tahu sekarang masih ada nggak? Ya. Itu dulu ada pelajaran akidah akhlak. Masih ada nggak dulu? Sekarang masih ada? Udah nggak ada ya? Saya juga dulu suka bertanya, kok dikaitkan akidah akhlak? Belakangan saya baru paham bahwa ternyata memang antara akidah dan akhlak bukanlah sesuatu yang dikotomis, bukanlah sesuatu atau dua hal yang berbeda, tapi justru dua hal yang saling menyatu dan saling menguatkan. Akidah tanpa akhlak sama dengan akhlak tanpa akidah. Untuk sederhananya kita katakan demikian. Akidah tanpa akhlak bisa jadi menyebabkan kondisi di mana akhlak tanpa akidah. Ya. Bukan berarti kemudian kita meremehkan akidah, tidak. Justru ya, akidah ini akan benar-benar dikatakan akidah dan keimanan yang kuat kalau dia diiringi, kalau dia disertai oleh akhlak yang mulia. Ya. Cukuplah kenyataan bahwa Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya. Karena akhlaknya. Ya. Karena perilakunya. Kana khuluquhul Quran, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dia akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran yang di dalamnya mengandung keimanan dan lain sebagainya digambarkan menjadi bagian dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuntutan agar kita bersikap tegas, bersikap kuat terhadap iman kita dan terhadap Islam kita, jangan sampai menggiring kita untuk bersikap kasar, kaku, keras, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, merugikan, mendolimi orang lain. Ya. Tuntutan kita untuk beriman dengan kokoh tidak boleh menggiring kita untuk gampang melontarkan kata-kata yang menyakitkan, yang menyudutkan, yang menghujam dan lain sebagainya. Ya. Justru sebaliknya, tuntutan kita untuk menjaga keimanan harus dibarengi dengan tuntutan kita untuk bersikap dan berperilaku yang baik. Maka dalam banyak hadis dan bahkan dalam Al-Quran itu sering dikaitkan. Ya. Hadis yang mungkin paling kita kenal adalah misalnya man
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi antara iman dan ucapan itu terkait erat. Artinya kalau kita balikkan pemahamannya adalah orang yang belum mewujudkan ucapan yang baik, pertanda keimanannya kepada Allah dan hari akhir masih bermasalah. Masih bermasalah. Dalam satu hadis juga Rasul dengan tegas mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Iman seorang hamba itu belum dianggap lurus sebelum hatinya lurus. Hatinya belum dianggap lurus sebelum lisannya lurus. Sebuah ungkapan yang sangat dalam sekali. Yang sangat dalam sekali. Betapa kita ketika dituntut untuk tegas dan kuat dalam akidah, juga kita dituntut untuk memiliki akhlak atau kekuatan akhlak yang mulia. Dan ini jangan dikira bukan kekuatan. Akhlak itu memiliki kekuatan tersendiri. Khususnya kekuatan dalam menundukkan hati orang. Tidak selamanya musuh harus dikalahkan dengan katakanlah dihancurkan, dilemahkan, diusir, diperangi. Tidak selamanya harus demikian. Bisa jadi musuh juga dapat kita kalahkan dengan menundukkan hatinya. Bahkan inilah yang sesungguhnya akan lebih menghasilkan makna yang dalam. Dan inilah sebagian dari keberhasilan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Allah katakan innahu dalam surat Al-Mudaththir, dia adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Berarti itu adalah merupakan bekal dakwahnya untuk dapat menundukkan masyarakat Arab ketika itu. Jadi tidak selalu harus kita lihat peperangan demi peperangan, meskipun itu bagian dari sirah dan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit yang tunduk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat akhlaknya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, la tuhawil al-intisar fi kullil khilafat, ahyanan kasbul qulub aula min kasbil mawaqif. Jangan selalu berupaya untuk ingin menang dalam berbagai macam pertikaian. Boleh jadi kadang-kadang kemampuan kita untuk dapat meraih hati seseorang itu lebih penting dan lebih berharga daripada kita bisa meraih berbagai katakanlah kedudukan dan kesempatan-kesempatan yang ada. Bisa jadi mungkin suatu saat kita mengalah dengan harapan kita dapat meraih hatinya. Ketika hatinya sudah teraih, pada hakikatnya itu adalah kemenangan. Pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang dapat kita manfaatkan ke depan lebih baik. Maka dalam Al-Quran Allah juga isyaratkan idfa billati hiya ahsan. Lawanlah atau hadapilah keburukan-keburukan orang lain kepada kita billati hiya ahsan, dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Ini sesuatu yang sulit. Orang berbuat buruk pada kita, kita balas dengan kebaikan. Ini yang tadi dikatakan apa? Kasbul qulub khairun min kasbil mawaqif. Kenapa? Kata Allah dalam ayat berikutnya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang tadinya antara Anda dengan dia terjadi permusuhan, dia menjadi teman yang sangat dekat, menjadi orang yang sangat dekat dengan kita. Ini buah dari akhlak, buah dari sikap pergaulan muamalah yang baik kepada sesama manusia. Maka
Kuwatul akidah harus diiringi dengan kuwatul akhlak. Kalau tidak, ya, tidak jarang terjadi di tengah masyarakat bagaimana orang yang ingin merasa menjaga kekuatan akidahnya tanpa dibarengi dan diiringi dengan akhlaknya, justru sering lebih merusak ketimbang memperbaiki. Boleh jadi tujuannya baik, boleh jadi keinginannya untuk membersihkan segala macam kemungkaran dan berbagai macam kerusakan, tapi tanpa akhlak bisa jadi hal itu akan lebih merusak ketimbang memperbaiki. Ya. Ada satu kenyataan yang harus kita pahami, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dimusuhi oleh masyarakatnya atau masyarakat jahiliyah bukan karena akhlaknya. Beliau dimusuhi karena keimanannya, karena dakwahnya, karena ajaran-ajaran yang dibawa. Tapi akhlaknya justru dia diakui sebagai orang yang baik, sebagai orang yang amanah. Ya, makanya dalam sirah kita dapati bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia hijrah, dia menugaskan Ali bin Abi Thalib 2 tugas. Tugas yang pertama yang sangat kita kenal adalah untuk menggantikan posisinya di tempat tidurnya, sehingga orang kafir Quraisy yang ingin membunuhnya masih mengira dia Rasulullah masih tidur, padahal itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tugas yang kedua adalah dia ditugaskan untuk mengembalikan barang-barang titipan masyarakat Mekah yang dititipkan kepada beliau. Artinya apa? Masyarakat Mekah walaupun mereka memusuhi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak bisa mengingkari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi kita untuk muhasabah. Ya. Kalau seandainya di tengah upaya kita untuk berdakwah, menyampaikan nilai-nilai Islam, mendapat respon negatif dari masyarakat, ya, apakah itu karena nilai yang kita bawa, dari ajaran yang kita bawa, ataukah ada sejumlah sikap dan perilaku kita yang justru mengundang reaksi dan respon negatif dari masyarakat. Kenyataannya yang tidak jarang terjadi, seringkali kebaikan-kebaikan tersebut mendapatkan respon negatif dari masyarakat justru karena sejumlah perilaku dan sikap yang tidak simpatik yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Ini yang justru sekali lagi harusnya menjadi bagian dari upaya kita untuk membangun kekuatan, ya, membangun kekuatan. Satu ayat yang juga saya secara pribadi sering sekali mengutipnya terkait dengan masalah ini, betapa kekuatan akidah harus terus dibarengi dengan kekuatan akhlak, ya, agar jangan sekali kita timpang. Ya. Dalam surat Luqman ayat 15 yang juga sangat kita kenal terkait dengan sikap kita kepada kedua orang tua kita. Di antara pesan Luqman adalah wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Pada kedua orang tua yang kita diperintahkan untuk berbakti, yang kita diperintahkan untuk taat, bahkan perintahnya adalah perintah yang langsung setelah perintah kita beribadah kepada Allah. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Akan tapi apabila mereka bersungguh-sungguh mengajakmu untuk berbuat syirik kepadaku, fala tuti'huma. Jangan kamu taati mereka. Ini adalah sebuah prinsip agar kita kuat dalam akidah. Jangan mudah goyah walau harus berhadapan dengan tuntutan orang tua. Ya. Artinya kalau terhadap orang tua yang kita diperintahkan taat, berbakti, hormat, kita bisa mengatakan tidak kalau seandainya permasalahannya sudah akidah, insya Allah kita akan lebih mampu untuk menghadapinya apabila itu datang dari selain orang tua kita. Akan tapi tidak sampai di situ. Fala tuti'huma,
Apa kemudian pesan Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Di sini akhlak yang main. Ya, di sini akhlak yang main. Wa sahibhuma. Ya. Dampingi, temani keduanya di dunia ini ma'rufa. Dengan baik, dengan ma'ruf. Ya. Jadi tetap akhlak dijaga, bahkan dengan mereka yang mengajak kekufuran kepada kita. Bayangkan sampai seperti itu. Ya. Diminta agar kita menjaga. Dalam hadis yang lain, wala tahun man khanaka. Jangan kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat padamu. Bagaimana kita betul-betul diajak untuk menghidupkan masalah ini. Ya. Kalau kepada orang yang berkhianat kita diajarkan untuk tidak berkhianat, apalagi kepada orang yang tidak berkhianat. Meskipun pemahamannya juga harus kita seimbang. Jangan sampai juga atas nama akhlak kita menggadaikan akidah dan keimanan. Ini juga yang seringkali tidak jarang terjadi. Ya, sering yang ditawarkan adalah bagaimana agar kita ramah, bagaimana agar kita toleran, bagaimana agar kita memahami dan seterusnya. Tapi ujungnya seringkali menggiring kita pada sikap dan perilaku yang boleh jadi dapat membahayakan akidah kita. Kalau sudah sampai seperti itu bukanlah akhlak yang diharapkan dari kaum muslimin. Ya, kasusnya tadi terhadap orang tua tadi. Dan juga tentu banyak kasus-kasus yang lain. Ya, mungkin sedikit lagi akan masuk tanggal 25 Desember dan seterusnya. Kasus-kasus itu akan berulang-ulang terus. Ya. Ada tawaran agar kita mau ke sana ikut hadir dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini harus betul-betul kita tempatkan dengan pas. Ya. Di satu sisi kita tidak perlu melakukan tindakan-tindakan anarkis yang dapat menimbulkan kekacauan. Namun di sisi lain kita harus mempertegas sikap dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mudah bercampur dengan keyakinan dan ideologi yang lain. Begitulah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira dua kekuatan ini kalau seandainya betul-betul terus kita perkuat, ya, kita perkokoh, akan menjadi pilar yang sangat penting bagi kita untuk membangun kepribadian sebagai seorang muslim yang kuat. Ya, tentu masih banyak sekali faktor-faktor kekuatan lain yang juga tidak kalah pentingnya, quwwatul ukhuwah, ya, kekuatan persaudaraan, ya, termasuk quwwatul askariyah, kekuatan militer, kekuatan politik, ya, dan kekuatan-kekuatan lain yang juga sangat kita butuhkan dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Akan tapi kalau kedua kekuatan ini terus kita bangun, ya, setidaknya quwwatul akidah, quwwatul iman, quwwatul akhlak, maka insya Allah akan berperan besar bagi terbentuk dan terwujudnya seorang muslim yang kuat. Pelaksanaannya juga Rasulullah berikan acuan dan panduan yang sederhana tapi jelas, ihris ala ma yanfa'uk. Untuk merealisasikan kekuatan tersebut, maka kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Lakukanlah, usahakanlah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Jadi seorang muslim sebagaimana kata Rasulullah juga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara indikasi baiknya Islam seorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi jangankan yang haram, jangankan yang merusak, yang boleh saja kalau itu tidak bermanfaat baginya, hendaknya dia jauhi. Setidaknya jangan menjadi atau jangan mengambil porsi yang terlalu besar dalam kehidupannya. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk, cari sesuatu yang bermanfaat. Semakin dia tinggi kebutuhannya, semakin dia tinggi kedudukannya, maka mestinya porsi kita seharusnya semakin besar. Baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Selagi muslim berupaya maksimal, berupaya untuk selalu menjadi produktif, maka insya Allah muslim itu akan menjadi orang yang kuat. Ya. Akan tapi Rasulullah ingatkan juga,
wasta'in billah. Jangan sampai ikhtiar kita, usaha kita tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Tetap saja di tengah semangatnya kita, maksimalnya kita, optimalnya kita untuk berikhtiar dan berusaha dalam berbagai medan, selalu sertakan Allah, selalu hadirkan Allah, selalu kita sandarkan semuanya kepada Allah, minta tolong, berdoa, berharap kepadanya dengan segala apa yang telah kita usahakan. Wala ta'jiz. Maka jangan kita pernah merasa lemah. Apalagi kalau kita lihat sekarang kekuatan orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam kelihatannya sangat besar dan lain sebagainya. Wala ta'jiz. Jangan pernah kita merasa lemah. Jangan pernah merasa minder dengan potensi yang kita miliki. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Cukup bagi kita pesan-pesan Allah itu, bahwa kita adalah lebih tinggi apabila kita beriman. Wala ta'jiz. Allah juga sudah nyatakan, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillah mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sungguhnya perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai walinya, sebagai penolongnya, sebagai Tuhannya, itu seperti binatang laba-laba yang membuat rumah dan sarangnya. Dan sarang yang paling lemah adalah sarang laba-laba. Jadi kalau seandainya sekarang kita lihat kekuatan musuh-musuh Islam begitu merasa atau tampak digdaya dan tampak kokoh, kaum muslimin tampak lemah, bukan karena mereka lebih kuat dari kaum muslimin, tapi karena kaum muslimin tidak memanfaatkan dan tidak mengambil sumber-sumber kekuatannya. Sumber-sumber kekuatannya. Bagaimana kaum muslimin mau menang? Ajarannya dimusuhi, ajarannya malah dilecehkan, malah kadang justru dijauhkan, dijadikan sasaran-sasaran yang yang sangat mematikan dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan tidak pernah henti. Bagaimana kaum muslimin mau kuat kalau seandainya sumber-sumber kekuatannya justru malah dijauhi, ditutup celah-celahnya dan lain sebagainya. Bagi siapa saja yang melihat realitas yang ada sekarang, kaum muslimin dari berbagai macam belahan dunia, sangat real sekali, sangat tampak sekali bagaimana kelemahan kaum muslimin sumbernya adalah karena kekuatan-kekuatan yang kita miliki justru dilemahkan oleh kaum muslimin sendiri, justru tidak dimanfaatkan, justru tidak diambil, malah yang diambil adalah sumber-sumber yang lain. Dalam semua hal. Kadang dalam keimanan dan akidahnya dicari keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Belum lagi dalam masalah sosial, dalam masalah ekonomi, dalam masalah politik dan lain sebagainya. Itu kenyataan yang sangat real sekali dapat kita lihat sekarang ini. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali yang dapat saya sampaikan dari tema yang diamanahkan kepada saya. Dan tentu saja kita semua kembali kepada diri kita masing-masing, kita perkuat diri kita, kemudian kita perkuat keluarga kita, anak istri kita, dan berikutnya adalah kita berupaya sedapat mungkin menebar kekuatan-kekuatan tersebut di tengah masyarakat kita. Insya Allah upaya yang continue, yang Spartan, yang tidak pernah henti akan melahirkan kekuatan-kekuatan yang suatu saat bisa jadi tidak pernah dibayangkan menjadi kekuatan yang sangat besar. Negara Indonesia ini dengan jumlah penduduk muslim yang dikatakan sebagai mayoritas terbesar di dunia berawal dari langkah-langkah yang dianggap kecil dan bahkan tidak dibayangkan pada awalnya, namun setahap demi setahap, sedikit demi sedikit melahirkan kekuatan yang sangat besar menjadi negara yang setidaknya populasi muslimnya adalah yang terbesar di dunia. Maka apa yang kita lakukan sekecil apapun selagi itu continue, komitmen, Spartan, pada akhirnya insya Allah akan melahirkan kekuatan yang sangat besar.
Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan setiap amal hambanya yang ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau barangkali tidak terlalu memenuhi harapan yang diinginkan. Saya tutup dahulu, kalau nanti mungkin ada pertanyaan. Ya, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.